Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dipikir-pikir, selama pandemi di rumah ini kayaknya saya agak kurang membaca buku. Ya, walaupun sebelum pandemi juga kurang membaca buku, ya memang saya yang kurang membaca mungkin ya. Tapi akhir-akhir ini, baru-baru ini saya mendapatkan sebuah video yang sangat menarik, ya yang meningkatkan motivasi saya untuk membaca selama pandemi ini. Setelah berjuang dengan sangat keras, akhirnya saya telah berhasil menyelesaikan buku pertama saya selama 1 tahun pandemi ini, yaitu buku Islam yang Saya Anut, karya Muhammad Quraish Shihab. Karena hal ini merupakan pencapaian bagi saya, maka saya akan membagikan sharing-sharing tentang apa saja yang sudah saya dapatkan dari membaca buku ini. Mari kita bedah bukunya. Kita mulai pertama dari sampul. Ini sampulnya bisa dilihat, mungkin agak beda warnanya dari yang di layar, cuman ini bagian atasnya warna hijau toska, ini warna favorit teman saya. Kemudian turun ke bawah dia gradasi jadi gelap. Kemudian di sini ada siluetnya dari Abi Quraish Shihab. Kemudian di dalam siluet itu ada tulisan judulnya, Islam yang Saya Anut. Kemudian ini ada subjudulnya, Dasar-dasar ajaran Islam, karena ini memang membahas tentang dasar-dasar ajaran Islam. Jadi cocoklah bagi yang ingin mendalami dasar-dasarnya lagi ajaran Islam, atau mungkin ada orang yang baru masuk Islam dan ingin mempelajari dari dasar. Nah, buku ini sangat cocok karena pembahasannya juga cukup bisa dipahami lah. Kemudian ini merupakan buku bestseller dari Muhammad Quraish Shihab. Ini diterbitkan oleh Lentera Hati. Ini penerbitnya ada di sini. Kalau ada yang mau mengunjungi situsnya Lentera Hati, ada di bagian belakang bukunya. Ini ada di sini, nanti saya taruh di deskripsi. Ini harga bukunya kalau di Pulau Jawa seharga 65.000. Jadi mungkin dari teman-teman di luar Pulau Jawa yang mau membeli buku ini seharga 65.000 bisa ke Pulau Jawa dulu. Ini sebenarnya bukunya sangat murah ya, dibanding ilmunya yang mahal-mahal sekali kayak gini, murah. Jadi sebelum masuk ke isinya nih, saya mau ngasih tahu dulu nih kenapa saya milih buku ini. Selain karena Muhammad Quraish Shihab ini merupakan salah satu ulama favorit saya dan mbah saya, kenapa saya memilih buku tentang dasar-dasar ajaran Islam? Saya melihat teman-teman saya, orang-orang lain bacanya berat-berat, tinggi-tinggi lah, kayak tasawuf, filsafat Islam. Wah, itu udah tingkatnya tinggi gitu. Nah, kalau saya lihat, saya nggak tahu ya, cuman ini yang saya lihat kayak kurang dalam mendalami dasarnya gitu. Jadi udah keburu bacaannya lompat, udah yang tingkat atas duluan, padahal tingkat bawahnya dia belum kuat. Karena saya sering mendengar pendapat katanya nggak apa-apa, kita baca aja pemahaman komunis, pemahaman liberalis, nggak apa-apa biar menambah wawasan. Waduh, menambah wawasan, tapi kalau misalkan kita nggak punya dasar, yang ada kita malah terbawa-bawa arus. Buku ini tebalnya 346 halaman, tidak cukup banyak lah halamannya. Di buku-bukunya ini juga terdapat quotes-quotes gini, jadi ini kayak bukan rangkuman, kayak bagian penting dari beberapa bagian di buku ini gitu. Jadi enak lah buku ini buat dibaca. Nah, sekarang baru masuk ke pembahasan. Ini serius nih, udah masuk ke pembahasan. Jadi sebelum masuk ke dalam dasar-dasar ajaran Islam, Muhammad Quraish Shihab lebih dulu menjelaskan tentang apa itu agama. Jadi ini memang udah dasar banget bahwa kita harus tahu dulu nih, agama itu apa sih. Agama, kalau di buku ini dijelaskan bahwa beberapa filsuf sampai pakar-pakar ulama dulu lah udah mencoba menjelaskan agama, namun tidak bisa menjelaskan agama secara utuh, karena memang susah sekali itu menjelaskan agama secara utuh, karena pada dasarnya juga agama bersifat personal ya. Itu menggambarkan agama tapi tidak secara utuh gitu. 3 hal pokok yang ini harus ada dalam setiap agama. Yang pertama itu kepercayaan tentang wujud kekuatan yang mengatur dan mengendalikan alam raya. Kemudian yang kedua, kepercayaan tentang adanya balasan dan ganjaran atas tindakan setiap orang. Yang ketiga, hubungan pemeluk agama dengan kekuatan yang dia percayai. Yang nomor 1 dan 2 ini dia lebih ke hubungan antara
manusia dengan Tuhannya, yang dalam hati yang ketiga ini hubungan manusia dengan Tuhan yang bisa dilihat dari luar, itu yang seperti ritual-ritual ibadah. Lalu dari mana lahirnya agama? Kalau di buku ini dijelaskan bahwa para pakar itu sejak dahulu menyebutkan, dan pendapat yang paling populer itu bahwa agama itu berasal dari rasa takut. Artinya ya ini belum masuk ke dalam pemikiran dari pakar-pakar ulama muslim, ini masih secara umum bahwa agama itu berasal dari rasa takut, bahwa manusia itu karena terbatas, memiliki kekuatan yang terbatas, dia akhirnya mencari perlindungan untuk sesuatu yang lebih tinggi, dan akhirnya hingga menumbuhkan bahwa harusnya ada kekuatan zat yang sangat tinggi itu yang mengatur alam raya ini, yang kemudian disebut oleh masyarakat di desa itu sebagai Tuhan dan kemudian disembah. Sekarang pendapat dari para ulama muslim. Para ulama muslim sebelum menjelaskan bagaimana lahirnya agama, ia menjelaskan terlebih dahulu asal mula kejadian manusia, dan ini disebutkan dalam Al-Quran, yaitu penciptaan Nabi Adam. Nabi Adam saat itu di surga, kemudian ia diturunkan oleh Allah ke bumi, dan kebutuhan untuk tetap berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala ini, kemudian dari situ lahirlah agama. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa manusia diciptakan oleh untuk menjadi khalifah di muka bumi, dan dalam menjalani kehidupan di bumi ini Allah tidak hanya menaruh Nabi Adam kemudian dibiarkan begitu saja. Disebutkan juga bahwa Allah akan menurunkan petunjuk, dan apabila umat manusia mengikutinya, maka ia akan selamat. Dalam Islam ini ada yang namanya taklif atau kewajiban, yaitu bahwa seseorang itu dibebani oleh kewajiban tertentu. Nah, ini disebut taklif. Dan taklif ini sudah merupakan kasih sayang Allah, karena manusia memang tidak mengenal hakikat dirinya pada dasarnya, sehingga ia perlu diberi tuntunan dan tuntutan agar dapat menjalani kehidupan di dunia ini dengan baik. Begitulah ajaran Islam itu merupakan sebuah pedoman yang sudah sangat lengkap dan sangat sempurna untuk kehidupan umat manusia. Ajaran Islam itu Rabbaniyah atau ketuhanan, bahwa ajaran Islam itu sumbernya dari Allah, karena sumbernya dari Allah yang Maha Mengetahui, maka tidak mungkin ia salah, tidak mungkin Allah salah dan berusaha untuk berniat buruk seperti menyakiti hambanya, karena itu bersumber dari Allah yang Maha Pengasih, maka sudah pasti sempurna. Kemudian ajarannya bersifat insaniyah, itu kemanusiaan, ya tidak bertentangan dengan kemanusiaan, tidak bertentangan dengan kemampuan manusia, dan Allah Maha Mengetahui hakikat manusia, dan ia mengetahui mana yang terbaik untuk manusia. Kemudian bersifat alamiah, artinya universal dan mencakup semua aspek, tidak hanya sekadar membahas ritual-ritual agama atau hanya membahas tentang muamalah, hubungan sesama muslim, namun semuanya dibahas dalam Islam. Ia membahas hubungan manusia, hewan, makhluk gaib, semuanya dibahas, tidak ada yang kurang sesuatu pun. Dan bersifat wasatiyah. Wasatiyah ini moderasi, artinya pertengahan, dia tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, moderasi, dia berada di tengah-tengah. Kemudian waqiyah, realistis, artinya ia tidak terlalu idealis bahwa harus seperti ini, namun Islam itu juga mengenalkan rukhsah, artinya apabila memang keberatan sebenarnya, asal kita tidak menggampangkan. Ada al-wuduh, kejelasan, bahwa tuntunan Islam itu jelas dan logis, tidak seperti hubungan yang tanpa alasan yang seperti ini, cuman kita tidak tahu alasannya kenapa, tidak dogmatis seperti itu, namun ada alasan logisnya di balik itu. Dan yang ketujuh, tidak memberatkan, adamul huruj, tidak bermaksud untuk memberatkan hambanya, karena Allah itu Maha Pengasih, dan Islam itu juga mengenalkan rukhsah. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa Islam ini tidak hanya membahas tentang ritual-ritual keagamaan, sholat, puasa, ibadah bidang mahdoh. Dalam Islam ini ada dua jenis ibadah, yaitu ibadah mahdoh dan ibadah ghair mahdoh. Ibadah mahdoh ialah ibadah yang sudah ditentukan tata caranya dalam Al-Quran dan Sunnah, seperti sholat, kita takbir seperti apa, dan lain-lain. Dan ibadah ghair mahdoh ini ialah ibadah yang tidak ditentukan caranya, itu seperti muamalah, kehidupan sehari-hari.
dan ini tetap bernilai pahala, itu tetap diajarkan dalam Islam. Karena Islam itu memang agama yang sangat universal, dia mencakup semua aspek kehidupan. Islam itu bahkan disebutkan bahwa Islam itu adalah akhlak, artinya bahwa Islam itu juga mengajarkan bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain dan akhlak kepada sesama, sama manusia, sesama makhluk hidup lainnya, sama bahkan benda mati dan makhluk gaib. Dan tidak hanya sesama muslim, Rasulullah itu pernah ada jasad orang Yahudi, kemudian beliau mendiri sebagai bentuk penghormatan, sampai sahabatnya kebingungan kan, kenapa Rasulullah berdiri. Terus Rasulullah menjawab bahwa dia itu juga manusia, artinya kita tetap harus menghormati sama ciptaan Allah, karena inti dari Islam itu sebenarnya akhlak. Rasulullah juga menyebutkan dia diturunkan ke bumi untuk menyempurnakan akhlak manusia. Itu tadi sekian, saya tidak bermaksud menggurui atau apanya, sekedar sharing-sharing. Apabila dari perkataan-perkataan saya tadi ada yang salah dalam mengucapkan atau konsepnya salah, itu kesalahan murni dari saya dalam menyampaikan. Jangan salahin penulisnya ya, karena ya kalau misalkan memang kalian udah baca dan menemukan ada yang salah, ya belajar yang tinggi dulu lah. Jangan baru nonton video poster 1 menit langsung mau nyalahin buku karya ulama. Terakhir saya ingin menyampaikan sebuah statement yang sangat menarik yang di buku ini ditulis oleh Muhammad Quraisyhab. Ini statement yang sangat menarik, malah menurut saya. Akan saya kutip, ini mohon didengarkan baik-baik. Penulis menikmati musik, sesekali menari zapin bersama teman-teman pria, bercanda, bahkan bangun tengah malam untuk menonton pertandingan sepak bola. Ya, itu sangat menarik sekali menurut saya. Itu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.